Wah, harumnya. Masak apa mah? Tanya Jihan saat masuk ke dapur. Ia baru saja pulang kuliah. Setelah menaruh tas di kamar, ia mencari ibunya. Masak iga asam manis, jawab Yuka. Ah, jadi lapar. Tunggu di meja makan, ini sudah siap disantap kok sayang. Jihan duduk di ruang makan bersama ayahnya. Mereka menunggu makanan kesukaan mereka tersaji. Perutnya sudah keroncongan menanti iga asam manis. Mari makan, ucap Yuka sambil menaruh semangkuk besar iga asam manis. Selamat makan, saut Chris dan Jihan bersamaan. Christian sengaja tidak memberitahu Jihan soal kebebasannya. Yuka meminta izin untuk mengatakan sendiri kepada Jihan. Saat ini, mereka hanya fokus menghabiskan makanan yang tersaji di meja makan. Mereka paling suka makanan yang dimasak oleh Yuka. Selain rasa yang khas, juga memiliki cita rasa yang lain. Rasa kasih sayang yang tercurah lewat masakan itu. Setelah makan siang dan mencuci piring, Yuka menemui Jihan yang sedang mengerjakan tugas kuliah. Saat ia masuk, Jihan sedang menatap layar laptop. Sayang, sapa Yuka. Mama. Ada apa mah? Bisa bicara sebentar? Bisa mah. Jihan menutup layar laptop setelah menyimpan tugasnya. Ia duduk di tepi tempat tidur bersama Yuka. Jihan sedikit gugup. Ia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan ibunya. Namun, ia sudah ketakutan. Gadis itu takut, Yuka ingin mengatakan pesan dari ayahnya. Ia pernah mendengar ancaman ayahnya yang akan mengirim Jihan ke luar negeri, jika gadis itu membantah perintah Christian. Mama sudah bicara pada papa. Ada syarat yang harus Jihan penuhi, jika Jihan mau bebas. Apa kamu bersedia sayang? Syarat apa mah? Syaratnya, Jihan harus belajar sungguh-sungguh. Kalau sampai nilai Jihan jelek, papa akan mengirim Jihan ke Afrika, ucap Yuka. Apa Jihan bisa bebas kalau belajar sungguh-sungguh? Iya. Mulai sekarang, kamu bebas bergaul asalkan jangan melalaikan tugas kuliah, jawab sang ibu. Jihan langsung memeluk ibunya sambil tersenyum bahagia. Ia kembali memiliki kebebasannya. Jihan berjanji untuk tidak melupakan tugas kuliah. Pagi itu seperti biasanya mereka sarapan bersama sebelum memulai aktivitas masing-masing. Namun, pagi itu ada yang berbeda dari biasanya bagi Jihan. Saat mereka sedang makan pagi. Tin-tin. Suara klakson mobil membuyarkan kebisuan mereka di meja makan. Siapa ya? Tanya Yuka. Ia bergumam sendiri, tapi suaminya mendengar. Mungkin Sasha, jawab Christian. Sopir pribadi keluarga Christian berlari menghampiri mobil sedan hitam yang terparkir di depan gerbang. Pagi Pak. Jihan ada? Tanya Aris setelah menurunkan kaca mobilnya. Ada di dalam Mas. Sebentar, saya panggilkan, ucap sopir itu. Iya. Terima kasih Pak. Pak Samin mengangguk dan tersenyum. Ia masuk ke dalam dan menemui Jihan. Mereka sudah selesai sarapan dan sedang bersiap-siap pergi dari meja makan. Pagi Non Jihan. Itu, di depan ada yang mencari Non, ucap Pak Samin. Nyari saya Pak, tanya Jihan sambil mengerutkan kening. Yuka menghampiri Pak Samin. Pak, tolong antarkan saya ke kafe. Mobil saya ditinggal di kafe soalnya kemarin, ucap Yuka. Baiknya. Setelah Christian dan Yuka berlalu, Jihan kembali bertanya. Siapa yang nyariin saya Pak, tanya Jihan. Itu, laki-laki bawa mobil. Cakep orangnya Non, jawab Pak Samin. Apa Aris ya? Tunggu. Kalau itu Aris, Papa sama Mama bakalan ketemu dong di depan, ucap Jihan segera mengambil tasnya dan berjalan dengan cepat. Yuka dan Christian sudah naik mobil dan keluar dari gerbang. Christian sempat menoleh pada Aris yang belum menaikkan kaca mobilnya. Ia menatapnya sekilas, lalu melewati mobil Aris begitu saja. Jihan yang takut ayah dan ibunya bertemu Aris, segera menghampiri mobil Aris setelah keluar dari rumah. Pagi sayang, sapa Aris. Jihan terpaku mendengar Aris memanggilnya, sayang, tapi sejenak kemudian kembali pada kesadarannya. Pagi Riz, jawab Jihan. Ia masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Aris. Setelah Jihan masuk, Aris pun melajukan mobilnya meninggalkan gerbang rumah Christian. Terima kasih, ucap Jihan. Sayang, kita kan udah lama jadian.
Jangan merasa sungkan begitu, ucap Aris menggoda Jihan. Wajah gadis itu bersemu merah. Warnanya seperti kepiting rebus saja. Mereka bisa kembali bertemu dengan bebas. Semua itu adalah hal yang sangat membahagiakan bagi Jihan. Kamu cantik sekali saat tersenyum sayang, puji Aris pelan, tapi masih dapat didengar jelas. Jihan mengusap tengkuknya dan tersenyum malu-malu dipuji Aris. Aduh, Aris sweet banget sih. Jantungku kalau buatan manusia pasti sudah meledak. Tidak kuat menahannya, hihihi. Ternyata seperti inilah rasanya cinta. Hati Jihan bergumam lirih. Mereka pun tiba di depan kampus. Mereka turun dan berjalan masuk ke dalam gedung. Tidak butuh waktu sampai 5 menit, mereka sudah sampai di depan ruang fakultas. Masuklah. Aku pergi dulu. Nanti malam, kita kencannya. Jihan menjawab dengan gumaman sambil mengangguk pelan. Jihan berjalan di kursinya, dia langsung pergi ke kursi paling belakang. Duduk di samping Zarana sang sahabat, dengan senyum simpul yang tak pernah lepas dari bibirnya. Zarana berdehem keras dan membuat Jihan menoleh ke arah samping. Zarana sedang menatapnya dengan tatapan heran. Kenapa Za? Batuk ya? Tanya Jihan dengan senyum geli. Ada sesuatu yang membuatmu gembirakah? Tanya Zahra. Sepertinya, aku jatuh cinta kembali pada kekasihku, jawab Jihan dengan suara setengah berbisik. Apa? Ucap Zahra dengan keras. Semua yang ada di dalam ruangan itu menoleh ke arah mereka. Jihan menutup mulut Zahra dengan telapak tangannya. Roni pacar Zahra sekaligus sahabat Jihan yang duduk di depan pun, jadi menghampiri mereka. Ada apa Beb? Tanya Roni pada kekasihnya Zahra. Gak ada apa-apa Beb. Sudah sana balik lagi, ucap Zahra. Roni pun kembali ke kursinya. Tidak lama kemudian, dosen masuk ke dalam ruang fakultas. Kelas dimulai, Zahra berbisik pelan pada Jihan. Istirahat nanti kamu harus ceritain semuanya sama aku, oke? Kalau tidak, aku tidak mau lagi jadi temanmu, ancam Zahra. Jihan hanya memberi tanda O dengan jarinya. Jam istirahat Zahrana menarik Jihan ke atap gedung fakultas. Karena penasaran dengan cerita Jihan, mereka duduk di bangku yang ada di atap gedung. Bangku itu biasanya dipakai mahasiswa yang bersembunyi jika ada operasi kedisiplinan mendadak. Mereka yang tidak merokok di dalam lingkungan fakultas bagi yang lelaki. Sekarang ceritakan. Dengan sejelas-jelasnya. Kenapa kamu bisa jatuh cinta pada kekasihmu lagi? Aneh. Kenapa bisa jatuh cinta 2 kali pada orang yang sama? Tanya Zahra dengan bersiap mendengarkan jawaban Jihan. Jihan menceritakan semua kejadian dengan sedetail-detailnya. Zahra hanya tersenyum-senyum geli mendengar cerita gadis itu. Zahra ikut bahagia karena Zahra merasa Aris pria yang baik. Berarti, pulang sekolah kalian akan pergi berkencan? Tanya Zahra lagi. Iya. Jihan sangat antusias menunggu kencannya bersama Aris. Ini pertama kalinya mereka pergi berkencan sejak lulus SMA. Ia penasaran, Aris akan membawanya ke tempat seperti apa.